Oke, setelah visualisasi profesi. Jadi visualisasi profesi ini adalah membayangkan nanti kalau saya di profesi itu tuh apa saja sih? Kehidupannya kayak apa ya? Lokasi kerjanya di mana? Perusahaan mana saja yang pakai? Lingkungan kerjanya kayak apa? Roster kerjanya kayak apa? Komunitas profesinya seperti apa dan sebagainya. Itu sampai jelas betul ya. Jelas betul kita bisa membayangkan. Enak dan tidaknya kita bisa membayangkan. Nah, itu penting untuk membantu kita memutuskan keseriusan kita, mempersiapkan diri untuk profesi. Contohnya ini adalah contohnya. Kalau ada yang mereka ingin berprofesi tambang, ini contohnya adalah fasilitas karyawan di tambang jauh dari mana-mana. Komunitasnya kurang lebih seperti ini. Ya, suasana kerjanya dan sebagainya kurang lebih seperti ini. Kira-kira fasilitas stafnya, dokter camp, ruang makannya seperti itu, tiap hari ketemu ya itu saja. Ini dikenali betul-betul, dihayati. Saya bisa nggak hidup di suasana seperti itu dan sebagainya. Jadi ini di A sampai Z usahakan dikuasai. Ini contohnya. Oke, nah di sini ini saya tunjukkan karena kalau di daerah tambang atau industri dan sebagainya itu ada perbedaan mencolok ya antara staff dengan non staff. Non staff itu atau hourly employees itu perlu tahu betul adik-adik sekalian. Hourly employees itu gajinya adalah jam-jaman. Kalau staff gajinya adalah bulanan. Staff itu adalah posisi supervisor ke atas. Rata-rata supervisor ke atas. Jadi posisi yang mengawasi orang lain. Nah, di sini kalau adik-adik sekalian jurusannya S1 Engineering, harusnya pasnya atau hampir bisa peluangnya untuk masuk itu langsung sudah di posisi staff. Jangan masuk di posisi non-staff. Ya. Karena saya yang pernah mengalami posisi non-staff, kemudian posisi pengawas, middle management, sampai ke top management, saya rasakan semua. Yang paling sulit itu naik dari non-staff ke staff. Itu yang paling sulit. Dan saya dulu termasuk miracle, karena yang kalau zaman sekarang nggak ada. Jadi ini contohnya, suasana seperti ini. Contohnya ini, satu kamar berempat. Jadi kalau non-staff dulu, saya non-staff, satu kamar berempat. Ini tempat tidur tingkat, jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Tapi kalau staff, saya langsung dipromosi jadi staff, langsung pindah ke fasilitas yang kamarnya dua. Jadi, nah ini kita ketahui, ini mesti banyak sekali meeting ini banyak sekali di kegiatan-kegiatan industri. Ini sistem meeting, suasananya bisa, kemudian risiko juga tinggi, kecelakaan dan sebagainya, risiko tinggi. Maka tetapkan profesi itu penting, pahami betul pekerjaan profesi itu, visualisasikan, kalau ada video-videonya lebih baik, identifikasi mana perusahaan besar yang memakai profesi itu, pilih figur ideal, sekali lagi, mulai pilih figur ideal. Ikuti perkembangan perusahaan dan figur profesi itu. Jadi kalau kita sampai mengidolakan sebuah perusahaan, maka ikuti terus perkembangan perusahaan sampai ganti CEO, harga sahamnya berapa, sekarang ekspansi, sekarang pengurangan karya, ikutin semua. Namanya kita lagi ngefans dan lagi ngincar. Karena nanti apa? Nanti itu akan mempengaruhi bunyi aplikasi, bunyi CV kita, bunyi surat lamaran kita, bunyi kita menjawab pada waktu wawancara. Ya, itu penting sekali memahami itu. Ini contoh memilih jurusan. Sekarang mau buka-buka, ini contohnya melihat di Kompas saja.
Itu sudah banyak sekali yang bisa kita. Psikologi itu apa sih? Oh, jurusan psikologi itu adalah ini. Cocoknya untuk mereka-mereka yang suka sosiologi, prospek kerjanya adalah pekerjaan counseling, psikologi klinis, psikologi organisasi, industri, terapi, dan sebagainya. Kalau hubungan internasional apa? Pekerjaannya adalah ini. Jadi sudah punya gambaran pekerjaan. Tidak seperti zamannya saya dulu membimbing anak saya. Cocok untuk kamu yang ini, prospek kerjanya adalah ini. Kalau fashion business, contohnya fashion business, apa? Cocok untuk apa? Dan sebagainya. Jadi sekarang kalau adik-adik sekalian suka browsing dan bisa pilih-pilih, saya yakin nggak akan kehabisan informasi. Ya, nggak akan kehabisan informasi. Baik, Pak Dwi. Ya. Gimana teman-teman udah paham ya? Ada yang ingin mau ditanyakan sebelum lanjut? Mungkin? Kalau mau bertanya silakan tampilkan reaction yang ada di bawah atau chat di bawah ya. Ada yang mau bertanya? Kita kasih kesempatan dulu. Kalau nggak ada lanjut. Nggak ada pakainya. Lanjut dulu. Oke, sekarang masa kuliah ya, masa kuliah. Jadi saya katakan kalau diterima sesuai jurusannya, syukuri, ya syukuri. Karena sebetulnya prosentase mereka yang diterima sesuai jurusan yang dipilihnya itu jumlahnya itu persentasenya kecil. Sebagian besar itu diterima di jurusan yang bukan idealnya, ya bukan idealnya. Lalu betul-betul pahami sampai divisualisasikan ini nyata gitu, seakan-akan kita hidup di sana. Oke, figur ideal tadi, kemudian perusahaan ideal, ini sudah banyak. Sehingga perusahaan mana yang akan kita incar? Incarlah, ya incarlah. Oke, sehingga ada dua pilihan. Jadi kalau diterima di jurusan lain, tidak diterima, mengikuti UMPTN lagi tahun berikutnya, atau mau menerima. Komit, saya beralih profesi, ini profesi saya. Ya. Sehingga langsung totalitas mempersiapkan di situ. Ini salah satu contoh memilih jurusan. Ya. Biasanya kita milih mata kuliahnya dulu, jumlah peminatnya, perguruan tinggi mana, kotanya mana, syarat-syaratnya apa, nilai minimumnya apa, dan biayanya berapa. Rata-rata pertimbangan-pertimbangan bagi kita untuk memilih jurusan. Nah sekarang di sini ada sebelah kiri ini potential losers, yang di sebelah kanan ini hijau ini potential winners. Artinya di zaman 4.0 saat ini jurusan-jurusan yang sebelah kiri ini akan lambat laun tergeser oleh jurusan-jurusan sebelah kanan. Sekarang kalau Pak Nur tadi juga berpikir untuk berpilih profesi pun mungkin tidak salahnya memakai pertimbangan-pertimbangan seperti ini. Artinya sekarang ini adalah 4.0, bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Sekarang itu secara garis besar konsepnya seperti itu. Dan ini menarik sekali di Amerika, itu rata-rata 61% yang menyesal kenapa dia dulu jurusan itu. 61%. Artinya apa? Andai kata hidup ini bisa diputar ulang, gitu ya, dia mulai dari awal lagi, dia akan ngambil jurusan itu, bukan jurusan ini. Gitu. Tapi rata-rata udah telat, artinya udah. Ya. Tapi yang penting adalah jangan sampai menyesal ini membuat galau dan tidak serius menekuni profesi yang sekarang. Ini yang paling penting. Jadi yang paling penting itu. Sehingga saya di artikel saya
mengenai safety yang selalu mengkritisi orang-orang safety, itu saya katakan, saya sebagai orang safety yang salah jurusan. Betul. Tapi salah jurusan yang sudah komit terhadap profesi safety. Ini kalau dilihat, yang memilih bisnis itu paling banyak. Memilih jurusan bisnis itu paling banyak. Nomor 2 adalah engineering, education, dan ada liberal arts, humanities. Nah, sebetulnya gambar-gambar yang saya taruh di sebelah kanan ini, inilah yang non-konvensional. Ya, non-konvensional. Nah, untuk memilih jurusan sendiri perlu tahu minat dan hobi. Kemudian kenali potensi diri. Kalau browsing banyak sekali, ya banyak sekali. Seperti saya katakan kemarin, yang belum mulai buka-bukalah youth manual. Ya, youth manual itu untuk mengenai milih jurusan dan sebagainya itu sangat baik. Sangat baik, cukup informasi di situ. Tetapi mengenai profesi ini belum, harus buka-buka yang lainnya lagi. Kemudian di sebelah kanan ini saya tayangkan gambar mengenai profesinya, hobinya foto, ini hobinya siaran, akhirnya itu menjadi profesinya. Tidak ada salah. Tidak ada yang salah. Kemudian peluang kariernya mana sesuai jurusan dengan keunggulan PT. Jadi, kalau contohnya, kalau hukum itu milihnya di mana sih? Perguruan tinggi mana? Itu ada. Kalau teknik di mana? Nah, kalau ekonomi di mana? Itu ada. Jadi ada kekuatan masing-masing perguruan tinggi. Sesuaikan dengan kekuatan finansial, kemudian personality test, nomor 6 dengan nomor 2. Itu sekarang ini dengan browsing kita bisa mengenali diri kita siapa. Ya. Kemudian minta pendapat dari orang-orang terdekat. Ini sangat baik kalau ketemu saudara atau temannya orang tua atau siapapun juga profesi yang kelihatannya profesinya aneh, bagus juga ini untuk dideketin, kemudian ngobrol, ceritain dong Om, ceritain Pak, profesi ini apa sih pekerjaannya, ini. Sampai nanti akan ketahuan gajinya bagus apa tidak, kerjanya di mana. Makin luas wawasan kita mengenai profesi ini makin baik. Maka dari itu, untuk kita yang sudah memiliki anak dan sebagainya, mari kita buka wawasan anak kita tentang profesi. Ya, profesi. Pada waktu lulus dari Malaysia, anak saya nomor 2 laki-laki. Dia kerja di perguruan tinggi sebagai marketing. Kemudian saya tanya, minggu ini kemana Mas? Dia kerja di perguruan tinggi Malaysia sebagai marketing untuk perguruan tinggi. Jadi cari mahasiswa. Weekend ini, besok ada acara ke Jakarta, kemana Mas? Mau kasih, mau seminar, ngasih seminar. Seminar siapa? Guru-guru SMA unggulan. Guru-guru SMA unggulan se-Jabodetabek. Berapa orang itu? Kira-kira 35. Luar biasa. Kamu mau ngomong apa? Saya masih menganggap dia anak kecil. Kamu mau ngomong apa di depannya mereka? Ini kepala sekolah unggulan semua. Kemudian diceritakan kepada saya, ternyata dia bisa jualan juga, bisa mempengaruhi saya. Dia bilang bahwa saya tanya semua, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, anak putra-putrinya sudah kuliah semua kan? Pasti banyak yang kuliahnya di jurusan ini. Disebutin konvensional semuanya. Dan mereka rata-rata, iya, gitu. Kemudian, kira-kira kalau lulus, itu saingannya banyak apa enggak? Semuanya bisa, ya banyak kan saingannya. Iya. Kemudian setelah itu ditanya, Bapak-bapak, siapa yang putra-putrinya
suka main game di rumah. Atau bapak-bapak, ibu-ibu sendiri suka main game. Nah, siapa? Ternyata cukup banyak itu yang suka main game. Nah, ada suka kartun, suka main game dan sebagainya. Akhirnya kita tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira ada nggak yang membuat game itu? Ada nggak yang membuat kartun itu? Ada nggak yang membuat dan sebagainya? Nah, itu ada kuliahnya loh. Dan kalau bekerja saingannya sedikit. Jadi ternyata cara dia mencari mahasiswa itu yang dipegang adalah mengubah mindset dari kepala sekolahnya dulu agar wawasan kepala sekolahnya ini juga bergeser ke arah 4.0 sekarang. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini seni memilih jurusan. Jadi kalau adik-adik sekalian masih banyak tantangan dengan orang tua, jangan kaget. Dan nggak usah bermusuhan lah, nggak usah bermusuhan. Baik, kalau kita sudah menetapkan tadi, lalu bagaimana? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita harus mengidentifikasi training apa saja yang harus saya maksimalkan selama ini, nah yang nanti akan mendampingi ijazah sarjana saya. Saya akan training apa saja yang dibutuhkan. Kemudian pengalaman apa saja yang dibutuhkan. Kemudian persyaratan khusus apa saja perusahaan itu. Contohnya adalah, ya, contohnya, ya, ada training tentang kebutuhan legal. Ini saya kasih contoh, dan ini sebetulnya kalau kita menggali ke jurusan-jurusan lain pun, karena kemarin ada yang dari masih ikut apa tidak yang kemarin engineer tata kota dari Kalimantan Selatan, ya, tentu itu nanti yang dicari adalah legalnya dari PU, gitu ya. Dari PU itu legalnya apa saja yang dibutuhkan. Jadi pelatihan-pelatihan legal itu apa saja. Tapi kalau ditambang, pelatihan yang dituntut oleh legal itu adalah POP. Kita tunggu dulu, kita mundur sejenak. Pada waktu kita yang diincar adalah level pengawas, level staff, bukan level pekerja, ya level staff, berarti kita itu nanti akan membawai anak buah. Ya, akan membawai anak buah. Di sini sudah menunjukkan ada dua kemungkinan. Yang pertama, nanti pada waktu saya ditambang karena saya jadi pengawas, saya nanti harus sertifikasi POP. Ya, akan sertifikasi POP. Ujian POP nggak bisa dari luar tambang. Kalau kita belum bekerja di tambang, nggak bisa kita ujian POP. Tapi training topik-topik POP-nya bisa. Sehingga kalau nanti masuk ke tambang dengan pelatihan-pelatihan yang itu pelatihannya pelatihan POP semuanya, itu akan memudahkan diterima karena di sana nanti tinggal ngajukan ujian, tidak perlu mentraining. Ya. Artinya itu lebih siap dibandingkan dengan ijazah sarjana saja tanpa didampingi oleh itu. Yang kedua adalah tuntutan pekerjaan supervisi. Ya. Karena dia akan jadi pengawas, maka sudah pasti akan membawai anak buah. Dan ini jarang yang mempersiapkan diri, belajar bagaimana cara membawai anak buah, yang nama topiknya adalah basic supervision. Baca-baca sendiri juga bisa, training online juga bisa. Itu basic supervision, ini penting sekali. Yang ketiga adalah, kalau perusahaan yang kita incar itu, business language-nya bahasa Inggris, atau bahasa Mandarin, maka jadwalkan pelatihan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin itu jauh-jauh hari. Karena apa? Belajar bahasa itu tidak bisa hanya sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun untuk bisa dapat double 600 700. Maka usahakan paling lambat semester 3 itu sudah mulai kursus bahasa Inggris. Mulai belajar bahasa Inggris supaya pada waktu lulus nanti sudah totalnya minimal 600. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian aplikasi pendamping keahlian utama ini penting.
Kalau saya bekerja di akuntansi, aplikasi akuntansi apa yang paling banyak dipakai? Contohnya MyYob, gitu ya. Saya harus menguasai MyYob. Kalau saya akan di tata kota, itu pasti ada aplikasi yang berhubungan dengan engineer dan tata kota. Untuk minyak ada lagi, ya. Jadi pasti ada aplikasi-aplikasi. Sebuah ijazah, ya, ijazah sarjana yang didampingi oleh aplikasi yang sedang ngetren sekarang ini di bisnis, itu hampir most likely akan diterima kerja. Nah, sehingga harus peka. Maka dari itu bagaimana tahu bahwa aplikasi yang sedang ngetren ini apa? Kalau kita tidak serius menekuni sebuah profesi dan punya idola dan ngikutin terus trennya, itu diikutin terus, ya. Dari situ. Jadi secara garis besar, ini yang nomor satu dengan nomor 2 ini saya kasih contoh, ya. Yang nomor 1 dulu aja. Dulu pada waktu saya masih di Freeport, itu saya beri kesempatan banyak-banyaknya siapa yang mau magang di CT. Sehingga banyak sekali yang magang. Ada yang D3, ada yang S1, bahkan ada yang S2 dari Jerman pun magang di CT di Freeport. Sudah pasti itu maju dulu ke saya tanya tentang apa tugas akhirmu, 3 bulan, atau 1 bulan, atau 2 bulan. Saya advice minimal 3 bulan supaya nggak nanggung gitu. Kemudian saya tugasin salah satu staf saya yang sejalan dengan topik yang diambil. Kemudian dia akan jadi mentornya. Kemudian saya fasilitasi betul 3 bulan ini ngerasain di mana saja supaya dapatnya banyak. Jadi akan pindah departemen selama 3 bulan itu supaya dapat banyak. Nah itu jumlahnya banyak. Dan ini yang akan saya ceritakan ini adalah pada waktu saya sudah pensiun 2 tahun, saya datang ke sebuah perusahaan kontraktor papan atas, kontraktor tambang papan atas. Ketemu dari jauh gini langsung, Pak Dwi, di kantor HO-nya dia, HO perusahaan kontraktor ini, kontraktor jasa pertambangan. Dia panggil, saya lihat saya nggak kenal betul dia gitu, tapi dia kenal sekali. Pak Dwi, terima kasih dulu. Saya sudah tugas akhir 3 bulan di sana, Pak dibantu kebetulan. Bahkan Pak diizinkan saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di Freeport. Dan karena diizinkan Pak Dwi, di-approve, saya selama 3 bulan, saya bisa mendapatkan 12 sertifikat. Saya pun dia ngomong 12 sertifikat, saya kaget juga. Tapi saya bukan dalam rangka menyalahkan. Tapi saya mengatakan bahwa kamu lincah. Kamu lincah. Kenapa yang lain itu 3 bulan nggak dapat apa-apa, kamu dapat 12? Karena dia melihat wajah saya itu nggak percaya dapat sertifikat 12. Dia buka HP-nya, kemudian ditunjukin foto sertifikat ini. Yang betul itu tanda tangan saya, sertifikat-sertifikat itu. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah, dia lulus S1, kemudian dampingi 12 sertifikat, topik-topik unggulannya Freeport, langsung diterima itu tidak di entry level. Diterima itu tidak di entry level, tetapi langsung di second level. Ini kan sesuatu yang luar biasa sekali. Dia belum bisa POP, nanti di situ tinggal POP dia karena dia sudah dapat pelatihan itu. Itu adalah salah satu contoh. Kalau yang di basic supervisi ini sudah nggak ada pelatihan. Dulu saya dapat pelatihan itu pada waktu 2 minggu diangkat jadi pengawas, itu langsung diberi pelatihan basic supervision 1 minggu. Ya, sehingga tahu mengenai planning, controlling, organizing, problem solving, dan leadership juga di situ. Ya, saya menjadi tahu itu. Sehingga sudah dibekali bagaimana mengawasi anak buah, bagaimana memimpin anak buah, itu dibekali betul. Nah, sekarang hampir tidak ada perusahaan-perusahaan yang menerapkan itu. Maka bagi kita yang
adik-adik sekalian yang mengincar posisi pengawas yang akan membawai anak buah, ini akan sangat strategis kalau punya bekal pelatihan, kompetensi, skill, basic supervision ini. Di samping nanti mendampingi ijazah ini akan menjadi kuat sekali ijazahnya, pada waktu masuk, itu membawai anak buah kita sudah tahu deh bagaimana membawai anak buah yang benar, bukan trial and error lagi. Jadi ini salah satu contohnya. Contohnya. Banyak sekali dari generasi muda ini yang ngambil trainingnya itu ikut-ikutan sana sini, ikut ini. Pada waktu mendampingi ijazah itu hampir nggak ada nilainya itu. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya. Kemudian pengalaman tugas akhir magang itu saya sampaikan sehingga ini akhir-akhir ini menulis saya agak lambat tentang yang umum. Ya, dulu saya sudah menulis mengenai tugas akhir, artikel tugas akhir, saya menulis mengenai membuat CV yang baik, aplikasi, wawancara. Kalau nggak salah saya sudah nulis semua artikel-artikel saya. Saya lupa apakah itu di website Indonesia apa tidak. Tapi bahwa tugas akhir itu, ya, tugas akhir itu adalah momentum yang luar biasa pentingnya, strategisnya. Jadi kalau bisa upayakan habis-habisan untuk bisa tugas akhir di perusahaan yang kita incar. Ya. Jadi direncanakan betul bagaimana nanti saya bisa tugas akhir. Contohnya kalau akan mengincar Astra gitu ya. Bagaimana nanti saya tugas akhir di Astra kan? Itu rencanakan betul-betul, perjuangkan betul-betul supaya nanti tugas akhir di sana. Tugas akhir itu adalah seperti kita diberi kesempatan nyoba hidup di perusahaan yang kita impi-impikan. Kalau kita di situ bisa mendudukkan diri kita, bisa menjual diri kita, bisa memamerkan tingkat kemampuan dan kemauan kita di situ ya, tadi ya, unsur mampu dan mau tadi kita menunjukkan secara maksimal. Dari situ pasti akan ditawari. Nanti kalau lulus ke sini aja ya. Nanti saya carikan posisi di sini. Itu dia. Tapi kalau sudah magang di perusahaan sebesar Freeport atau magang di KPC atau magang di Vale atau magang di Astra, di perusahaan-perusahaan besar magang itu, selesai nggak ditawarin kerja, artinya bahwa kita bukan bintang. Bahwa kita baru orang biasa-biasa saja yang tidak layak dicarikan posisi. Jadi tugas akhir ini penting sekali, sangat penting. Karena ingat ya, problema kekaryawanan itu dua belah pihak. Di satu sisi, calon pekerja itu nyari pekerjaan juga sulit. Di satu sisi, dunia usaha mencari karyawan yang baik juga tidak mudah. Nah, sehingga kalau pas ada yang magang secara 3 bulan diamati, wah ini ya, bagus sekali anak ini, bagus sekali anak ini. Langsung tanya-tanya stafnya, gimana kalau itu? Bagus Pak, gimana kalau itu nanti kita rekrut? Bagus Pak, kalau semuanya ngomong bagus, itu pasti akan dicari-carikan posisi meskipun pada waktu itu belum ada posisi. Jadi ini sangat penting. Satu hal lagi yang mungkin kemarin saya sampaikan juga ya, kemampuan komunikasi ini juga penting. Ini dilatih juga layak. Dilatih juga layak. Anak saya yang nomor 2, kuliahnya adalah komunikasi di Malaysia juga. Saya katakan kemarin, dia 2 kali kerja, sampai sekarang kerja yang terakhir ini, di perguruan tinggi termasuk papan atasnya di Malaysia, dia kerja baru 2 kali, ya, baru 2 kali, dan dua-duanya tanpa tes, tanpa wawancara.
Berarti di mana kelebihannya dia? Kelebihan dia adalah di networking. Kelebihan dia adalah komunikasi, pertemanan, ya. Terus dia bisa meyakinkan bahwa dia adalah seseorang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan. Sehingga referensi dari temannya tadi kepada bos di perguruan tinggi itu sudah cukup untuk meyakinkan dia bahwa nggak perlu tes. Dan ini bukan hanya di satu perguruan tinggi, di 2 perguruan tinggi. Ini mungkin juga bagian dari teman-teman sekalian, bagaimana memanfaatkan pertemanan untuk hal-hal yang positif yang bisa menitipkan kelebihan-kelebihan kita. Dan kalau kita ngomong menjadi bintang, itu tentu teruji. Tidak cukup sebulan, 2 bulan kita tahu bahwa dia orang baik. Tidak cukup. Nah, artinya kalau kita punya teman, karena referensi dari teman itu jauh lebih kuat daripada CV kita yang seperti apapun. Wawancara seperti apapun. Jadi referensi dari teman itu juga sangat kuat. Oke, career plan nanti akan kurang lebih bentuknya menjadi seperti ini. Oke, masa SMA, masa kuliah ini, kuliah profesi, kuliah, skill utama dan skill pendukung, kemudian mulai karier di tempat kerja, ya, karier tempat kerja. Sekarang di mana pelatihannya? Bahasa Inggris atau bahasa Mandarin? Usahakan ditaruhnya ya di ujung sini, di depan. Supaya nanti sampai di akhir sini sudah sempat 600. Ya, dapat 600. Jadi bahasa Inggris, bahasa Mandarin, kalau bisa di depan. Karena apa? Juga nanti berguna pada waktu kita menyelesaikan skill utama ini, referensi-referensi bahasa Inggris sudah bisa kita baca. Ya. Jadi ini penting. Itu ibaratnya infrastruktur. Jadi bahasa itu adalah infrastruktur. Kemudian basic supervision itu juga bagus di awal-awal sini. Karena belajar membawai anak buah ini bagus. Karena apa? Nanti perlu pengalaman berorganisasi. Kalau pengalaman berorganisasi, incar posisi-posisi pengurus. Jangan hanya ditanya, saya di senat mahasiswa, sebagai apa? Sebagai anggota. Alah. Pernah jadi apa lagi? Jadi panitia anniversary perguruan tinggi. Sebagai apa? Sebagai anggota. Pilihlah apa sekretaris, apakah ketua, apa wakil ketua. Pilihlah supaya ada nilai tambahnya yang lebih besar. Maka basic supervision ini akan berguna nanti pada waktu berorganisasi di sini. Jadi ada gunanya. Ada gunanya. Berorganisasi itu bisa di antara sini bisa. Ya. Kemudian persyaratan legal tadi yang seperti POP yang disyarat-syaratkan legal tadi itu kalau bisa agak di ujung-ujung akhir sini, ya, terakhir ini asal nggak mengganggu skill utama. Karena apa? Karena skill ini nanti waktu wawancara dan waktu mulai bekerja itu nanti harus masih kelihatan, ya, harus masih kelihatan, harus kita masih menguasai betul. Kemudian yang di dekat-dekat sini baru kita pelatihan-pelatihan yang perangkat mencari kerja. Jadi pelatihan membuat CV, pelatihan membuat aplikasi, pelatihan wawancara, pelatihan untuk lulus masa percobaan. Dan sebagainya ini ada di sini semua. Nah, kalau ini sudah kita tetapkan, kemudian kita pasang dalam career plan selama 3-4 tahun ini, di samping skill utama ini, maka kita sudah bisa membayangkan pada waktu kita mengakhiri kuliah nanti, ijazah S1 kita akan didampingi dengan sertifikat dan pengalaman apa saja. Seperti CV yang kita cita-citakan dari depan. Jadi seperti itu. Oke. Sehingga di sini perangkat pencari kerja ini yang paling penting adalah bahwa bekerja itu adalah memberi. Bahwa bekerja itu adalah menjual keahlian. Bekerja itu bukan minta pekerjaan, bukan. Bekerja itu menjual keahlian. Saya ahli ini loh. Saya punya keahlian ini, saya punya kelebihan ini, saya punya kemampuan ini. Sehingga kalau
Terus perusahaan itu dipelajarin betul, ya, value-nya apa, visinya apa, misinya apa, culture-nya bagaimana. Pelajari betul-betul sehingga kita bisa mencocokkan diri kita. Kalau saya masuk sana, saya bisa bantu bagian ini, bisa bantu bagian ini, bisa bantu bagian ini. Itu yang disampaikan di CV, di aplikasi maupun di wawancara. Ya, jadi di situ. Ini saya ini kemarin baru ngobrol nih dengan tim di industri juga. Pak, ini ada CV kesasar di sini. Pak, CV kesasar bagaimana? Ya, nggak ada aplikasi, nggak apa-apa, hanya CV lewat gitu aja. Ini contoh-contoh bagaimana mereka yang tidak punya profesi, tidak punya cita-cita sama sekali, itu main untung-untungan. Main untung-untungan. CV itu di copy sebanyak-banyaknya, disebar lewat mana saja. Salah sekali. CV itu dibuat spesifik untuk perusahaan di mana akan kita apply. Ya. Contohnya kita punya keahlian. Contohnya ya, saya punya keahlian non formal, ya cukup kuat. Keahlian non formal saya kuat. Contohnya saya hobi saya fotografi. Itu ya contohnya ya. Dan saya sudah sampai pada level ahli. Gitu ya. Kemudian saya lulusan psikologi. Gitu. Nanti yang saya munculkan paling kuat tergantung yang saya posisi yang saya lamar. Jadi keterampilan kita yang kedua, ketiga, keempat dan sebagainya ini akan didampingkan kepada keahlian utama kita, ijazah S1 kita ini atau tidak, itu tergantung dari nanti mengganggu apa tidak. Hanya dilampirkan kalau untuk mendukung. Sehingga CV untuk masing-masing perusahaan itu unik. Ya, unik karena akan berbicara saya punya keahlian ini dan kalau masuk di perusahaan Bapak saya akan bisa menjadi nilai tambah ini. Sehingga CV itu betul-betul kalau itu Astra ya itu CV itu Astra banget gitu ya. Nah, kalau sekarang katanya banget nih kalau sungguh-sungguh jadi bingit gitu kan. Ya, jadi kalau itu ke Freeport ya CV-nya aja CV ke Freeport bingit. Jadi bisa sampai seperti itu CV itu. Jadi bukan CV sapu jagat tadi satu dipakai rame-rame, bukan seperti itu. Nah terus CV yang unik, yang contohnya Freeport bingit tadi, itu disummarize menjadi surat lamaran kerja yang paling banyak adalah 3/4 halaman. Kalau bisa setengah halaman saja, itu merupakan summarize rangkuman dari CV. Rangkuman dari CV. Ya. Nah dari CV gitu kan kita ngirimnya terserah mau hard copy atau mau email. Gitu. Kalau hard copy desainkan, meskipun nanti masih pakai biaya, desainkan amplop yang unik yang akan kumpul dengan amplop-amplop yang jumlahnya ribuan nanti akan beda sendiri. Nah, mungkin warnanya beda, bentuknya beda dan sebagainya ya. Yang penting jangan lebay lah, ya jangan lebay, ya, beda. Tapi adalah mencolok dan elegan gitu ya, elegan gitu. Sehingga apa? Dari ribuan itu akan muncul, ada amplop satu ini yang aneh, yang ini. Itu tertarik untuk segera buka. Nah, kalau lewat email, usahakan cover email ini juga sesuatu yang redaksinya itu demikian menarik, yang membaca pengantarnya di email saja itu sudah nggak sabar untuk melihat bagaimana aplikasinya. Tadi yang amplop juga nggak sabar untuk melihat bagaimana surat lamaran. Waktu membaca surat lamaran yang isinya hanya setengah atau 3/4 halaman, ini ringkas sekali. Dari situ, nggak sabar untuk membaca CV-nya. Padahal itu membaca CV-nya itu nggak panjang-panjang juga, tapi right. Jadi betul-betul tepat sasaran. Yang baca itu nggak sabar untuk segera manggil wawancara. Jadi inilah. Jadi jangan main sapu jagat
Ya, jangan main sapu jagat, untung-untungan. Pada waktu dipanggil wawancara juga masih ngangkai-ngangkai, juga nggak tahu juga. Ditanya bisa bantu apa di sini, nggak tahu juga. Jangan itu semuanya. Baik, sebagai rangkuman. Memilih profesi itu sangat penting, bahkan sedini mungkin. Menetapkan profesi itu wajib. Nah, menetapkan profesi itu wajib. Bahkan kalau sekarang sudah bekerja tapi belum menganggap profesinya, saat ini mulainya. Saat ini segera mulai, ya, karena sama-sama rugi, sama-sama rugi. Oke, masa kuliah itu masa emas untuk profesi hidup, masuk kategori 20 di dalam hukum Pareto 20-80. Ya, dengan mensukseskan masa emas yang hanya 3-4 tahun ini, kita korbankan yang lain-lain, tetapi kita akan mendapat nikmatnya atau manfaatnya adalah sampai kita usia 70, 80, 90 tahun. Pahami betul profesi Anda. Sampai kita seakan-akan sudah hidup di profesi itu. Seperti itu. Incar perusahaan idaman, incar sampai bisa tugas akhir di situ, pilih figur ideal yang akan jadi benchmark ukuran kita. Saya pengen kayak gitu, saya akan kayak gitu. Dia baca apa, saya juga baca itu. Dia ikut komunitas apa, saya ikut komunitas itu. Tadi saya belum ngomong mana komunitas. Komunitas ini penting. Ya, kalau tadi saya hanya ngomong aplikasi. Contohnya saya jurusan psikologi. Aplikasi untuk psikologi yang ada sekarang itu apa? Yang paling umum dipakai itu harus saya kuasai. Kemudian di samping itu komunitas psikologi saya harus ikut. Contohnya seperti itu. Itu harus contohnya, ya. Karena itu nanti akan mendampingi. Kemudian tetapkan karier, ketat, terukur selama 3-4 tahun. Tadi kira-kira posisinya di sebelah mana tadi, mana yang didulukan, mana istilahnya dan sebagainya. Ingat yang Anda lakukan di bangku kuliah adalah mengisi CV. Ingat ya, jadi yang kita lakukan di bangku kuliah mengisi CV. Kita ingin CV yang bunyinya kayak apa, itu semua yang kita kerjakan selama masa kuliah. Oke, silahkan Pak. Baik. Saleh. Terima kasih Pak Dwi atas pemaparannya, sangat menginspirasi. Ini ada pertanyaan Pak dari Mbak Andini. Selamat sore Pak Dwi, perkenalkan saya Andini, izin bertanya, apakah kemampuan yang ada dalam diri seseorang individu merupakan bagian penting yang dapat menentukan profesi kita? Kemudian adakah faktor lain yang dapat mempengaruhi profesi seseorang? Mantap. Kemudian ada satu lagi Pak, apakah profesi merupakan parameter kesuksesan seseorang? Pak dari Mbak Ani. Oke, parameter ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Belum ada Pak. Belum ada. Oke Mbak Andini, kalau nggak salah pagi tadi ikut juga ya? Ya, ikut juga Pak. Luar biasa. Baik, terima kasih Mbak Andini. Apakah kemampuan terbaik itu akan menentukan profesi seseorang? Ya. Kalau tadi grafik leadership yang hanya satu slide di depan tadi, bahwa kemampuan tadi adalah di bagian bawah, yang itu isinya ada skill dan knowledge. Karena kompetensi itu selalu istilahnya adalah KSA, KSE, knowledge, skill, and attitude. Ya, biasanya disingkat KSA gitu, umumnya disebut KSA. Nah, tadi yang di panah hitam mampu itu adalah gabungan antara knowledge dan skill. Artinya dia punya keterampilannya sudah berlandaskan knowledge. Ya. Jadi skillnya ini sudah berlandaskan knowledge. Sehingga ini hanya tinggal ditentukan oleh faktor lain, yaitu faktor mau yang panah ke atas. Sehingga kalau sekarang ditanya oleh Mbak Andini, apa kemampuan terbaik seseorang itu punya kontribusi besar di dalam suksesnya profesi seseorang, sangat besar.
Ya, sangat besar, itu. Hanya seberapa besar dan seberapa sukses tergantung dari tingkat kemauannya, tingkat motivasinya. Itu yang akan menentukan. Nah, sekali lagi ya, sekali lagi bahwa sebenarnya kalau itu pakai kotak, ini saya buatin kotak dulu, ya. Enggak ada spidol. Tapi intinya adalah sekarang kalau kita disuruh milih, kita pilih mana anak buah yang kemampuannya tinggi tapi kemauannya rendah. Dibandingkan dengan yang kemampuannya rendah, kemauannya tinggi. Pilih mana? Pilih yang kedua, Pak. Yang kedua. Jadi kalau kita disuruh milih yang kemampuannya tinggi, jadi skill dan knowledge-nya tinggi, tapi kemauannya rendah. Yang kedua, knowledge dan skill-nya, kemampuannya ini rendah, tapi kemauannya tinggi. Kita pilih yang mana? Pilih yang kedua, ya kan? Yeah. Karena kalau orang yang kemauannya tinggi, meskipun kemampuannya rendah, dia akan bisa, tidak ada hambatan, dia akan berani berjuang, berani kerja keras, berani mati-matian, berani belajar apa yang dia belum tahu. Nah sekarang apalagi kalau kemampuan dan skill dan kemampuan tinggi, kemudian kemauannya tinggi, nah ini tidak ada lawan, ya, tidak ada lawan. Sehingga yang saya sarankan kepada Mbak Handini ini adalah perdalam leadership. Yang leadership itu sesungguhnya isinya leadership itu adalah EQ, emotional quotient. Atau istilah-istilah sekarang adalah emotional intelligence. Nah, di situ. Karena apa? Karena kalau kita melihat, kalau kita punya keterampilan, punya kemampuan, ditambah dengan leadership atau emotional intelligence atau emotional quotient dari kemampuan itu, kita menjadi bisa mempengaruhi orang lain. Nah, kita bisa mempengaruhi orang lain. Ya, sudah kita pinter, tapi orang lain bisa kita pengaruhi. Itu luar biasa. Karena kalau kita hanya mampu diri kita sendiri, tangan kita cuma dua. Tapi kalau kita mampu, tapi bisa mempengaruhi orang lain, tangan kita bisa diduplikasi ke orang-orang yang kita pengaruhi tadi. Jadi bisa bayangkan, itu bisa berlipat-lipat untuk kesuksesan. Jadi kemampuan terbaik kalau didampingi dengan leadership atau emotional intelligence itu akan pesat, larinya kencang. Kalau panah tadi terjal sekali itu lari. Kemudian profesi itu parameter kebahagiaan seseorang. Ini relatif. Itu tadi. Tinggal profesi ini seberapa penting bagi dia gitu, bagi orang itu. Contohnya sekarang ya, saya kuliah jurusan bahasa Inggris. Harusnya saya menjadi guru. Tapi kerja saya sebagai CP. Kemudian setelah pensiun saya punya usaha, buka toko ini, yang tujuannya saya membuka lapangan kerja. Nah, sekarang adalah bahwa saya di toko-toko saya tadi dan sebagainya, itu adalah dalam rangka saya membuka lapangan kerja. Bidang itu saya baru belajar setelah saya pensiun. Karena di luar profesi safety. Tetapi saya membangun tim, sehingga mereka tumbuh menjadi tim yang handal. Tim yang handal sehingga ibaratnya bisa jalan sendiri, sehingga saya paling meeting mereka hanya
sebulan 2 kali gitu ya, sebulan 2 kali meeting mereka paling meeting itu 2 jam 4 jam, sebulan sekali 2 kali dan sebagainya. Tapi itu sudah jalan, artinya secara tersistem jalan. Tapi profesi saya adalah CT, maka sebetulnya konsentrasi saya tetap di industri ini karena profesi saya memang di situ. Profesi saya di situ. Sehingga di sini ini bagi saya parameter CT ini bagi saya itu penting. Penting bahwa bahkan saya menganggap bahwa saya ini punya hutang. Ya, saya punya hutang. Apa yang saya lakukan termasuk yang hari ini adalah saya ini membayar hutang. Karena saya bisa sampai dari seorang junior clerk, bisa sampai ke CT manager di perusahaan asing sebesar Freeport, itu yang bantu saya itu banyak sekali. Yang jadi mentor saya itu banyak sekali. Baik itu mentor CT maupun mentor untuk kehidupan. Itu banyak sekali. Sehingga apa? Sekarang ini kewajiban kita membalas budi mereka. Tapi saya nggak bisa membalas budi mereka karena mereka ada yang sudah nggak ada. Ada yang di luar negeri sana, orang yang sudah mapan-mapan semuanya, maka saya membalasnya bukan pada mereka. Saya membalas budinya itu adalah kepada generasi-generasi muda. Sehingga saya di samping ke remaja-remaja ini, yang sifatnya umum, saya juga yang safety. Siapa yang mau belajar safety? Ayo saya. Dan saya berusaha akan menuliskan ini semuanya, tulis. Karena nanti kalau saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, itu semuanya hilang. Nggak ada apa-apanya, nggak ada bekasnya lagi. Kalau tidak ada yang saya tinggalkan dalam legasi berupa tertulis. Jadi kurang seperti itu. Jadi sekarang tinggal keyakinan kita terhadap profesi itu yang akan menentukan kita ini serius apa tidak membela profesi. Saya membela safety ini betul-betul luar dalam, artinya luar dalam, karena ini sudah saya anggap value saya dan sudah saya anggap ini sebagai profesi ibadah saya. Jadi dari safety ini. Saya nggak bisa ngaji, saya nggak bisa jadi ustadz, saya nggak bisa duduk lama-lama di masjid untuk zikir dan sebagainya. Ya. Saya hanya ibadah yang terbatas dan sebagainya. Maka bisa saya apa? Bisa saya buka lapangan kerja, ya udah zikir saya itu. Saya safety, ya udah saya zikir saya itu. Itu adalah salah satu contoh. Ya. Mengapa saya anggap profesi saya adalah penting karena sudah masuk ke dalam nilai hidup saya dan ibadah saya. Mudah-mudahan bisa menjawab Mbak Andri. Sedalam itu ya Pak ya. Kemudian ada pertanyaan kedua Pak dari Mbak Alim Syahrani. Assalamualaikum Pak Dwi, saya Rani. Izin Pak, jika kita tidak memiliki pengalaman berorganisasi, namun pengalaman kegiatan lapangan, terjun di masyarakat, apakah kita tetap bisa menjadi bintang? Jika bisa, bagaimana caranya Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Rani. Mbak Rani, terima kasih. Pertanyaannya bagus juga, ya bagus juga. Kalau saya nggak ada kesempatan berorganisasi, apakah saya juga bisa menjadi bintang? Sebetulnya kalau kita dituntut, dan saya betul-betul sarankan, saya sarankan selama kuliah, selama SMA dan sebagainya, usahakan kita ini punya pengalaman berorganisasi. Ya. Usahakan kita punya pengalaman berorganisasi. Karena sejatinya bekerja itu juga berorganisasi. Sehingga ibaratnya kita latihan bekerja hanya pada waktu berorganisasi dulu tidak digaji gitu. Jadi kalau kita sudah bekerja tanpa pengalaman berorganisasi, ya kita latihannya ya waktu bekerja itu latihan berorganisasi. Ya. Tadi kebutuhan pengalaman berorganisasi sebelum bekerja itu adalah sekarang contohnya begini, kalau saya merekrut seseorang dengan itu saya tanya, ya, pernah berorganisasi apa saja? Oh dulu saya pernah di SMA pernah jadi ikut di OSIS gitu.
OSIS kalau dia ngomong ketua, luar biasa ini, ya, luar biasa ini ketua OSIS. Artinya dia sudah belajar jadi leader, dia sudah belajar manajerial juga. Ya, entah itu dengan teori yang benar atau tidak, minimal dia sudah trial and error, itu sudah lumayan lah ya, sudah lumayan. Artinya dia sudah belajar berorganisasi. Karena berorganisasi itu adalah bagaimana menggerakkan orang lain untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Ya. Nah, kalau dia sudah punya pengalaman seperti itu, tentu dia akan mudah bekerja. Di bekerja ini juga konsepnya sama. Di bekerja ini juga kita ini adalah bagaimana bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Jadi kayak gitu Rani. Artinya adalah kalau kita nggak sempat mendapatkan pengalaman berorganisasi waktu sekolah atau waktu kuliah, kalau kita posisinya sudah bekerja, ya latihannya berorganisasi waktu bekerja itu. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik. Ada satu lagi Pak dari Pak Mas Renaldi. Silakan Mas Renaldi jika ingin bertanya. Saya berikan kesempatan untuk langsung bertanya ya. Pak Renaldi, adik Renaldi. Nah. Silakan. Mas Renaldi. Langsung dibacakan aja. Oke Pak, ini ada. Izin bertanya Pak, saya kuliah jurusan teknik lingkungan baru semester awal di universitas swasta dan saya berkuliah sambil bekerja. Jika pekerjaan saya tidak sesuai dengan jurusan saya meminta saran agar bisa mengupgrade skill dan kemampuan saya. Jadi nggak sesuai Pak dengan jurusannya. Pekerjaannya tidak sesuai dengan jurusan yang diambil. Oke. Menarik ini, menarik ya. Artinya nanti yang tahu adalah Renaldi sendiri. Jadi adik Renaldi sendiri yang tahu. Ya, saya hanya memberikan advice saja. Artinya apa? Artinya ada orang bekerja itu adalah sementara sambil menyiapkan masa depan yang lebih besar dengan kuliah. Itu ada ya. Artinya bekerja ini adalah dalam rangka menyiapkan masa depan yang lebih besar untuk profesi baru dengan jurusan kuliah saya. Itu satu sisi. Tapi juga ada satu sisi yang dia sudah bekerja di sebuah perusahaan yang sebetulnya kalau ditekuni itu sudah ditekuni juga baik. Ya. Tetapi dia memilih keluar cuti tanpa gaji untuk kuliah ngambil S1, S2, kemudian nanti masuk lagi. Gitu. Nah, ini betul-betul ini contoh menarik dan ada contoh yang sesungguhnya. Andai kata saya di posisi yang nomor 2 tadi, yaitu bahwa contohnya saya sudah S1, saya sudah berada di Departemen Safety, kemudian saya ingin S2 gitu ya. Dan kebetulan karena jaraknya jauh, saya nggak bisa S2 weekend gitu, nggak bisa online, nggak bisa S2 online. Sehingga saya harus keluar cuti tanpa gaji, kemudian saya ngambil S2, nanti pasti boleh masuk lagi. Bagi saya kalau saya nggak akan ngambil itu. Mengapa? Karena 2 tahun lagi dia kembali ke perusahaan itu, anak buahnya tadi udah naik-naik, dia akan jadi anak buahnya, bekas anak buah dia. Gitu. Bagi saya, dengan kenaikan profesi dia, itu nilainya dengan kuliah dapat S2 tadi, lebih tinggi itu kalau bagi saya. Jadi bagi saya lebih tinggi. Nah, sekarang yang tahu adalah Renaldi sendiri, pekerjaan yang dikerjakan sekarang ini
prospeknya seperti apa. Ingat ya, pada waktu kita menerima bekerja, kita ini bukan hanya semata-mata gaji, tetapi kesempatan berkembang. Dan yang kedua ini jauh lebih penting daripada yang pertama. Ya. Meskipun gajinya pas-pasan, tapi punya kesempatan berkembang, ambil. Ya, ambil dan seriusi. Meskipun gaji besar, tapi nggak ada kesempatan berkembang sampai pensiun gitu-gitu aja. Artinya apa? Kalau ada kesempatan berkembang, layak ini dijadikan profesi. Ya, ini layak dijadikan profesi. Sedangkan kuliahnya tadi itu bisa menjadi second, jadi keduanya. Jadi sekarang silahkan dipertimbangkan. Kalau pekerjaan sekarang layak jadi profesi, kuliah ini untuk nambah wawasan, untuk nambah, kalau itu sejalan bisa mendukung profesi yang sekarang bekerja, tentu itu lebih baik dibandingkan kuliah yang nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, kecuali ada cita-cita lain. Kurang lebih seperti itu. Ini wawasan saja. Silahkan nanti diputuskan sendiri. Kalau mau japri juga boleh. Baik. Ada lagi rekan-rekan yang ingin bertanya? Silakan, saya kasih kesempatan. Ada lagi? Mungkin nggak ada, Pak, ya. Oke. Cukup. Kalau nggak ada, terima kasih atas kebersamaannya sore hari ini. Dan insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Dan insya Allah itu yang topik kedua dan ketiga ini bisa kita gabung saja jadi satu nanti minggu depan. Karena sebagian dari Baik, kalau yang ketiga itu nanti betul-betul kepada yang sekarang ini sudah mulai bekerja dan sebagainya, itu bisa diterapkan nanti. Oke, baik. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Pak Dwi atas pemaparannya. Terima kasih juga rekan-rekan yang sudah berpartisipasi aktif dalam webinar pengembangan karir kali ini. Mungkin ada pesan terakhir Pak yang ingin disampaikan sebelum Baik, kita mengakhiri. terima kasih Pak Gale, terima kasih adik-adik semuanya sekalian. Tadi saya ajak mencicipi sedikit mengenai leadership. Hanya satu slide. Tapi saya harapkan satu slide ini menjadi pembuka wawasan yang besar, yang luas. Karena mulai dari sekarang, adik-adik sekalian tahu bahwa untuk sukses itu perlu dua parameter. Sisi kemampuan dan sisi kemauan. Nah, hanya salah satu saja tidak akan maksimal. Maka dari itu, sekarang sampai sore hari ini, insya Allah adik-adik sekalian sudah tambah skill dan tambah knowledge. Sekarang pulang ke tempat masing-masing, tantangannya adalah masalah kemauan. Kemauan untuk bergerak, kemauan untuk belajar, kemauan untuk tanya pada orang lain, kemauan untuk mengubah diri sendiri dan sebagainya ini, itu yang akan sangat menentukan. Ya. Tapi dari minggu yang lalu yang hampir tidak ada yang bertanya, sekarang menjadi banyak yang bertanya, ini sudah kemajuan. Artinya tingkat kemauannya sudah naik. Dan tadi ciri-ciri leader tadi, coba dilihat sudah seberapa persen. Jadi sekarang pulang dari sini, yang ditantang adalah saya leader atau bukan. Saya punya kemauan atau tidak. Jadi good luck. Karena sudah tambah ilmu baru yaitu leadership. Selamat dan sukses.